Ronald yang kembali ke ruang begitu terkejut ketika melihat Bella dan Silva sedang berpelukan, terutama ketika melihat tangan Bella yang berlumuran darah. Bella menceritakan semua yang terjadi pada Ronald, dan tanpa membuang waktu lagi, Ronald membawa Bella dan Silva ke ruang pengobatan di markas BFM. Bella mendapatkan pengobatan pada tangannya yang tadi digigit Mark, sedangkan Silva tak hentinya menangis dalam pelukan ibunya. Joseph sudah mendengar semua yang telah terjadi pada Silva dari Bella. Melihat kesedihan dari putrinya itu membuat Joseph menyadari kebenaran dari perkataan Leon tempo hari. Rupanya pemuda yang menjadi faktor itu memang sangat berarti bagi putrinya. Joseph sangat memahami kesedihan yang dirasakan Silva yang telah menembak seseorang yang sangat dicintainya. Keheningan terjadi di dalam ruangan itu. Baik Joseph, Silva, maupun Bella terdiam dengan pemikiran mereka masing-masing. Atensi mereka teralihkan ketika tiba-tiba seseorang memasuki ruangan. Orang itu tidak lain adalah Ronald. Wajahnya tampak pucat, membuat berbagai pertanyaan memenuhi pikiran Bella. "Ron, kau kenapa?" Ronald masih terdiam untuk sesaat, hingga beberapa menit kemudian dia mengeluarkan suaranya. "Aku baru mendapat kabar tentang kapten dan pasukannya. Mereka kehilangan banyak prajurit yang gugur. Mereka juga terpaksa mundur karena serigala-serigala zombie tiba-tiba datang dan ikut menyerang," ucapnya sendu. "Bagaimana dengan Leon?" Secara bersamaan, pertanyaan itu terlontar dari mulut Joseph dan Bella, membuat mereka saling berpandangan tampak heran kenapa mereka bisa melontarkan pertanyaan yang sama. Jangan lupakan raut wajah mereka yang sama-sama terlihat sangat mengkhawatirkan Leon. "Wah, kompak sekali kalian berdua. Beruntung sekali kapten, karena diperebutkan dua wanita cantik." Ronald mengembuskan nafasnya malas sambil menunduk, seolah dia menyiratkan perasaan iri yang amat besar di dalam hatinya. "Tutup mulutmu, Ron," bentak Bella merasa kesal sekaligus malu karena ejekan Ronald tadi. Sedangkan Joseph hanya menunduk dalam diam. "Tapi benar kan kalian berdua menyukai kapten dan mengkhawatirkannya?" Kini Ronald memperlihatkan seringannya yang membuat emosi Bella semakin memuncak. Rasanya ingin sekali dia mengejar pria di depannya itu. "Jadi bagaimana keadaan Leon?" Silva yang bersuara kali ini tak kalah cemasnya. "Hah? Ternyata bukan hanya dua wanita, tapi 3 wanita cantik. Beruntung sekali kapten," gumamnya pelan, namun bisa didengar oleh ketiga wanita di depannya. "Jangan bercanda om, tolong jawab pertanyaanku." "Jangan khawatir, kapten baik-baik saja. Dia sedang berada di tempat pengungsian karena memutuskan untuk mundur dari medan perang. Mereka mengungsikan beberapa warga sipil yang kebetulan ada di sekitar area perang. Seperti yang telah kita ketahui, pihak kepolisian telah melakukan evakuasi di beberapa kota dan mengumpulkan beberapa warga sipil yang selamat di tempat pengungsian. Sekarang kapten dan pasukannya sedang berada di sana," timpal Ronald panjang lebar, menjelaskan keberadaan Leon saat ini. "Kita pergi ke sana, Ron." "Hah? Untuk apa? Tempat ini jauh lebih aman dibandingkan di sana." Ronald mengutarakan penolakannya. Dia merasa tetap berada di markas merupakan keputusan yang paling tepat. Bukan karena dia seorang pengecut, melainkan karena menurutnya jika dia berada di markas akan memudahkannya membantu Leon jika atasan sekaligus sahabatnya itu meminta bantuan. Tentu saja untuk memberitahukan Leon tentang kelemahan Vector yang sudah kita ketahui. Aku yakin kau belum memberitahukan padanya kan? "Iya, aku memang belum memberitahunya. Lebih tepatnya aku belum berbicara dengannya. Yang memberi laporan pada markas tentang keberadaan mereka pun bukan kapten, tapi salah seorang pasukannya," ujar Ronald. "Karena itu kita harus pergi ke sana untuk memberitahukan hal penting ini padanya. Lagi pula daripada hanya berdiam diri di markas, lebih baik kita pergi ke sana. Mungkin ada yang bisa kita lakukan di sana untuk membantu mereka." Tanpa menunggu jawaban Ronald, Bella beranjak bangun dari duduknya dan melangkah ke arah pintu. "Memangnya lukamu tidak apa-apa?"
Bukankah lebih baik kau istirahat saja di sini, Bel? Aku baik-baik saja. Sebaliknya, aku akan jadi gila jika terus berada di sini tanpa melakukan apapun. Jawabnya sambil kedua kakinya yang semakin mendekati pintu. Kami juga ikut dengan kalian ke sana, boleh kan? Bella menghentikan langkahnya dan menatap ke arah Silva yang baru saja mengatakan sesuatu yang sukses membuat Bella tersentak. Sama halnya dengan Ronald, dia pun tercengang mendengar penuturan Silva tadi. "Fa, kau ini bicara apa? Kita lebih baik tetap di sini. Lagi pula lukamu belum sembuh." Tentu Joseph yang mengatakannya, karena tidak ada yang paling mengkhawatirkan keadaan Silva selain dia. "Bu, di luar sana banyak orang yang membutuhkan bantuan. Daripada kita hanya berdiam diri di sini, lebih baik kita pergi ke sana untuk melakukan apapun yang bisa membantu mereka." "Tapi, Fa, ibu dulu pernah menasehatiku dan Sylvie agar selalu berbuat baik kepada orang lain. Jadi kenapa ibu malah memilih berdiam diri di tempat yang aman, seperti seorang pengecut, seperti bukan ibu saja?" Joseph terbelalak mendengarnya. Memang benar, dulu dia pernah menasehati kedua putrinya seperti itu. Tapi tak pernah dikiranya kata-kata itu berbalik diucapkan oleh putrinya. "Aku sudah baik-baik saja kok, Bu. Lagi pula, apa ibu tidak mengkhawatirkan Om Leon? Jujur, aku khawatir padanya." Kini bukan hanya Joseph yang tercengang, tapi hal yang serupa dialami oleh Bella. Mendengar perkataan Silva semakin membuat Bella menyadari bahwa Leon dan Joseph memang memiliki hubungan yang spesial. "Aku rasa ibumu benar. Lebih baik kalian diam di markas." "Tidak, Om. Aku dan ibu tetap akan pergi ke sana. Aku mohon, izinkan aku untuk membantu orang-orang di tempat pengungsian." "Memangnya kau bisa membantu apa?" "Apa saja, aku bisa memasak. Aku juga bisa membantu membalut luka orang-orang yang mungkin saja terluka di sana." Ronald meneguk salivannya, gugup ketika terlihat keseriusan di kedua mata Silva. Lalu dia menoleh ke arah Bella, meminta pendapat. Bella hanya menanggapinya dengan mengangkat kedua bahunya, menandakan dia tidak peduli dan membiarkan Ronald memutuskannya sendiri. Lalu dia menatap ke arah Joseph. Ketika dilihatnya Joseph mengangguk, akhirnya dia pun memutuskan untuk memenuhi keinginan gadis remaja yang sangat keras kepala menurutnya. "Baiklah, kita akan pergi ke sana dengan menaiki helikopter. Semoga saja kapten tidak memarahiku," gumamnya sambil berjalan gontai meninggalkan ruangan. Bella, Joseph, dan Silva mengekor di belakangnya. Tak berapa lama, helikopter yang mereka naiki terbang menuju tempat pengungsian, di mana Leon dan pasukannya berada saat ini. Tidak ada percakapan dalam perjalanan itu. Masing-masing dari mereka hanya terdiam menyibukkan diri dengan pemikiran di benak mereka. Membutuhkan waktu sekitar 45 menit hingga akhirnya mereka tiba di tempat pengungsian. Keadaan di tempat itu cukup menyedihkan. Banyak tim medis yang tengah mengobati beberapa orang yang terluka. Area yang bagaikan lapangan luas ini dipenuhi oleh banyak tenda berukuran besar. Ketakutan di wajah warga sipil yang berada di tempat ini terlihat jelas. Tak sedikit dari mereka yang menangis meratapi nasib buruk yang menimpa mereka. Suara isakan tangis anak-anak menambah kebisingan di tempat pengungsian itu. Sungguh, tempat yang dipenuhi dengan berbagai kesedihan, penderitaan, dan ketakutan. Banyak aparat kepolisian yang mengamankan daerah itu dan ikut serta membantu memenuhi kebutuhan para pengungsi. Banyak pula berbagai anggota badan militer yang ikut membantu mengamankan kondisi di sana. Jika dilihat dari seragam yang mereka kenakan, mereka memang anggota beberapa badan militer, tapi bukan WFM pastinya. Ronald dan ketiga wanita cantik di sampingnya mengedarkan pandangan mereka untuk mencari keberadaan Leon dan pasukannya, namun nihil. Sejauh mata memandang, mereka tak menemukan tanda-tanda keberadaan orang-orang yang dicarinya. Merasa percuma terus mencari di tengah-tengah lautan manusia yang memenuhi tempat pengungsian ini. Akhirnya Bella berinisiatif untuk menanyakan tentang Leon dan pasukannya pada beberapa anggota kepolisian. Berkat informasi dari kepolisian itu, akhirnya mereka menemukan keberadaan Leon dan pasukannya.
Rupanya mereka menempati area yang berbeda dengan penampungan warga sipil. Mereka berada di perkemahan militer, bergabung dengan kepolisian dan juga badan militer yang lain. Senyum sumringah menghiasi wajah Bella dan Ronald ketika akhirnya mereka menemukan orang-orang yang memakai seragam WFM yang mereka yakini merupakan pasukan Leon. "Di sini rupanya kalian. Akhirnya kami menemukan kalian," gumam Ronald sambil mengembuskan nafasnya lega ketika sudah berdiri di dekat sekumpulan pasukan Leon yang sedang berdiskusi. "Oh, kalian dari markas. Kenapa kalian kemari? Apa kalian mengirimkan bantuan?" tanya salah seorang pasukan Leon yang terlihat senang melihat kedatangan Ronald dan Bella. "Di mana Leon?" tanya Bella menghiraukan pertanyaan pria yang berada di depannya itu. "Di sana ada sungai. Kurasa kapten sedang berada di sana," timpal pria itu sambil menunjuk ke arah kanan dari tempat mereka berada. Tanpa ragu Bella melangkah menuju tempat yang ditunjuk pria tadi. Begitupun dengan Silva dan Josette ikut mengekorinya. Ronald pun mengikuti ketiga wanita yang berjalan di depannya. Benar saja yang dikatakan pria tadi. Terlihat Leon sedang duduk di atas sebuah batu besar, tepat di dekat sungai. "Hei, apa ini waktu yang tepat bagi seorang kapten untuk melamun? Bagaimana jika pasukanmu diserang di saat kau sedang bergelut dengan lamunanmu, Tuan Kapten yang terhormat?" ucap Ronald. Leon terenyak ketika mendengar suara yang sudah tak asing di telinganya. Dia semakin terenyak ketika dilihatnya Ronald, Bella, Josette, dan Silva sudah berdiri di dekatnya. "Kau sendiri, apa yang kau lakukan di sini? Pergi meninggalkan markas tanpa meminta izin pada atasanmu. Apa ini kebiasaanmu, Tuan Sersan yang bodoh dan ceroboh?" kata Leon membalas ucapan Ronald tadi sambil sebelah alisnya terangkat. Leon turun dengan perlahan dari atas batu itu karena luka di kakinya masih terasa. "Kakimu kenapa?" tanya Bella histeris sambil berjongkok melihat ke arah kaki Leon yang terlilit perban. "Kakiku digigit oleh seekor monster serigala." "Jadi apa yang kalian lakukan di sini?" Suara Leon sedikit meninggi, menandakan ketidaksukaannya melihat kedatangan mereka. "Ketiga wanita cantik ini yang memaksaku untuk membawa mereka kemari, Kapten. Mereka sangat mencemaskanmu. Hebat sekali kau diperebutkan 3 wanita cantik, membuatku iri saja." Bella memukul kepala Ronald cukup kencang, membuat sang empu kepalanya meringis kesakitan. "Kedatanganku kemari karena ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Ini sangat penting." Leon hanya terdiam mendengar perkataan Bella, tapi dari tatapan matanya yang tajam sangat menyiratkan bahwa dia menunggu Bella melanjutkan perkataannya. "Aku sudah mengetahui kelemahan dari monster-monster itu." Leon tersentak dan matanya membola mendengarnya, namun tak dipungkirinya perkataan Bella itu adalah kabar yang sangat menggembirakan untuknya. "Benarkah? Apa kelemahannya?" tanya Leon antusias. "Genom di pundak mereka adalah sumber kekuatan sekaligus kelemahan mereka. Jika kau hancurkan genom di pundak mereka, secara otomatis mereka akan mati. Aku sudah membuktikan kebenarannya." "Bagaimana caramu membuktikannya?" Sebelum menjawab pertanyaan Leon, Bella menoleh ke arah Silva. Namun karena gadis itu sedang menunduk, akhirnya Bella melanjutkan perkataannya. "Beberapa jam yang lalu, Vector yang kita kurung di dalam markas menggigit tanganku." Bella memulai ceritanya sambil mengangkat tangannya yang terlilit perban. Leon hanya menatapnya datar. "Beruntung Silva menyelamatkanku. Dia menembak Vector itu tepat pada genom di pundaknya, dan Vector itu langsung diam, tak mampu bergerak lagi, seolah dia mati." Leon terenyak mendengarnya, lalu dia menoleh ke arah Silva. Bisa Leon lihat kedua mata Silva yang berkaca-kaca menahan tangis. Iya, Leon bisa mengerti alasan Silva berekspresi seperti itu. Pastinya cukup sulit baginya untuk menembak Vector muda yang Leon ketahui sangat dicintai oleh Silva. "Bagus sekali. Sekarang kita sudah mengetahui cara untuk membinasakan mereka." Leon tersenyum tipis hingga kemudian dia melangkahkan kakinya entah kemana. Keempat orang di samping Leon hanya diam membisu dan berjalan beriringan mengikuti langkah Leon yang terpincang-pincang.
Hei, aku akan membantumu berjalan. Dengan sigap Bella menghampiri Leon dan memposisikan dirinya untuk memapah Leon. Melihat hal itu tentu saja membuat rasa panas menjalari seluruh tubuh Joseph. Dia menatap penuh kesal ke arah sepasang pria dan wanita yang berada tepat di depannya. Tidak perlu, Bel, terima kasih. Kau juga sedang terluka kan? Aku bisa jalan sendiri. Leon menolaknya dengan halus. Tapi tentu saja Bella tak menyerah semudah itu. Tanganku baik-baik saja. Kau terlihat kesulitan berjalan. Pasti kakimu sakit sekali. Biar Ronald saja yang membantuku. Hei, kau. Kemari dan cepat bantu aku berjalan. Kalau tidak, kupastikan kau akan menerima hukuman dariku karena telah lancang membawa mereka ke tempat ini. Leon melotot ke arah Ronald, membuat dia gelagapan dan panik seketika. Sudah kukatakan mereka memaksaku, Kapten. Aku sudah mencegah mereka. Aku mohon maafkan aku. Jangan menghukumku. Aku bahkan rela menggendongmu, asalkan kau mau mengampuniku. Ronald memelas yang membuat Leon tersenyum tanpa disadarinya. Senyuman yang sukses membuat Bella maupun Joseph terpesona tentunya. Cepatlah, bantu aku berjalan. Dengan sigap Ronald berlari ke arah Leon dan membantunya berjalan dengan memapahnya. Tak lama mereka sudah berada bersama pasukan WFM yang sedang berkumpul saat ini. Leon ditemani Ronald, berdiri tepat di tengah-tengah mereka. Dengar semuanya, kita sudah mendapatkan sebuah berita yang menggembirakan. Kelemahan dari monster-monster itu sudah diketahui. Karena itu aku berencana untuk melakukan penyerangan di kota lain. Masih banyak kota yang ditempati monster-monster itu. Dan dipastikan masih banyak warga sipil juga di sana. Kita harus menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke tempat pengungsian ini. Tapi Kapten, jumlah pasukan kita tinggal sedikit. Sangat jauh berbeda dengan para monster itu yang sangat banyak jumlahnya. Apa kita akan meminta bantuan ke markas, Kapten? Tanya salah seorang pasukan Leon yang terlihat dari raut wajahnya cukup ragu untuk mengikuti instruksi dari Leon. Untuk sementara, kita tidak akan meminta bantuan ke markas. Aku berencana untuk menyerang bersama dengan 10 sersan yang berpengalaman dalam memimpin peperangan. Aku sendiri yang akan memilih ke 10 sersan ini. Semua orang tercengang, mulut mereka menganga mendengar perkataan Leon. Monster pemakan manusia yang jumlahnya tak terhitung itu hanya akan dihadapi oleh 10 orang saja. Jelas hal itu merupakan tindakan gegabah dan bodoh menurut mereka. Sama saja mereka pergi untuk bunuh diri. Aku tahu kalian pasti menganggap pemikiranku ini sangat bodoh, gila, dan mustahil. Mereka menundukkan kepala, tidak mengira Leon akan menebak dengan tepat pemikiran mereka. Aku memiliki alasan kenapa memilih melakukan ini. Kita tidak akan menyerang mereka secara terang-terangan. Seperti sebelumnya, aku memiliki taktik lain untuk menyerang mereka secara diam-diam. Bersamaan, mereka semua mendongak menatap ke arah Leon. Pembicaraan ini mulai menarik atensi mereka. Aku yakin, di antara kalian ada yang pernah mendengar tentang perang gerilya. Maksud Anda taktik perang yang menyerang musuh secara diam-diam, menyerang musuh di saat lengah, dan menghabisi mereka dari belakang dengan mengendap-endap. Salah seorang dari mereka bersuara. Tampaknya pria itu mulai memahami rencananya yang akan dijalankan oleh Leon. Tepat seperti yang kau katakan, kita akan menyerang mereka dengan taktik itu. Leon menyeringai dengan kepalanya yang dipenuhi bayangan ketika dia menghabisi monster-monster itu tanpa mereka sadari. Tapi Kapten, kita tidak pernah melakukan peperangan seperti ini sebelumnya. Pria tadi mengutarakan lagi keraguannya. Iya, aku tahu, kalian belum berpengalaman. Karena itu aku hanya akan melakukan penyerangan ini dengan 10 sersan yang akan aku pilih sendiri. Nantinya ke-10 sersan itu akan memimpin pasukannya sendiri untuk melakukan penyerangan dengan taktik ini. Kalian tidak perlu khawatir, aku pernah melakukan peperangan dengan taktik ini sebelum WFM didirikan. Aku cukup berpengalaman menggunakan taktik ini. Kupastikan aku akan mengajari ke-10 sersan yang kupilih nanti cara menjalankan taktik ini. Leon, kau sedang terluka. Tidak mungkin kau bisa pergi untuk melakukan penyerangan yang terlalu beresiko ini. Leon menyadari kebenaran dari perkataan Bella
Taktik ini memang sangat cerdas, sekaligus beresiko sangat tinggi jika seandainya keberadaan mereka disadari oleh monster-monster itu. Pergi menyerang hanya dengan 10 orang sama saja mengantarkan nyawa mereka kepada monster-monster itu. Namun sangat disadari oleh Leon. Meski kini dia tahu kelemahan mereka, tapi tetap sulit untuk menembak tepat ke arah Genom di pundak mereka, terutama jika mereka terus bergerak, seperti yang terjadi pada peperangan sebelumnya. Selain itu, hal mustahil untuk menembak Genom dengan tepat di punggung serigala zombie, mengingat pergerakan mereka sangat cepat dan mustahil mampu diimbangi manusia biasa seperti Leon dan pasukannya. Aku tetap akan pergi dengan melakukan taktik perang ini. Aku gagal sebagai seorang prajurit militer jika aku menyerah hanya karena luka kecil seperti ini. Lagi pula tanganku sudah gatal, ingin menghabisi monster-monster itu. Aku yakin kalian juga begitu. Benar, Kapten, teriak pasukan Leon serempak, yang sontak membuat mereka menjadi pusat perhatian di area pengungsian itu. Kita akan membalas kekalahan kita kemarin. Katakan jika kalian ingin berperang bersamaku. Siap, Kapten, teriak mereka lagi, semakin kencang dari sebelumnya. Nanti malam, kita akan memulai penyerangan ini, ucap Leon dengan seringai yang menghiasi wajah tampan dan tegasnya. Pasukannya hanya mengangguk penuh semangat dan mendukung rencana pemimpin mereka. Leon sudah menjatuhkan pilihannya pada 10 orang yang memiliki pangkat sersan dalam pasukannya. Ke-10 pria yang dipilih itu telah diakui kemampuan dan pengalamannya dalam berperang oleh Leon. Tentu Leon sangat mengetahui kemampuan ke-10 pria itu, karena sejauh ini mereka selalu menemani Leon dalam menghadapi berbagai peperangan. Persiapkan senjata kalian dan pastikan kalian membawa banyak peluru. Jangan lupa pasang peredam suara pada senjata kalian. Kalian juga harus merahasiakan rencana penyerangan ini, terutama pada pihak kepolisian. Penyerangan ini adalah misi rahasia kita. Baik, Kapten, jawab ke-10 pria itu serempak. Leon berjalan menjauhi mereka, namun sesuatu baru diingatnya. Dia pun kembali menatap ke arah ke-10 pria itu. Oh iya, jangan lupa membawa walkie-talkie untuk kita berkomunikasi nanti. Jam 9 malam nanti, temui aku di dekat sungai. Siap, Kapten, jawab mereka lagi bersamaan, layaknya paduan suara. Leon pun kembali melanjutkan langkahnya yang terpincang-pincang, karena sebenarnya luka akibat gigitan serigala zombie pada kakinya masih terasa perih dan membuat kesulitan untuk berjalan. Leon memasuki tendanya dan mengambil beberapa senjata yang akan digunakannya dalam penyerangan nanti. Tak lupa dia memastikan senjata-senjata itu berfungsi dengan baik. Dia memasukkan cukup banyak persediaan peluru pada tas kecil yang akan dibawanya nanti. Leon, sebuah suara terdengar, membuat Leon mengalihkan atensinya dan menatap ke arah pemilik suara itu, yang tidak lain adalah Bella. Merasa tidak nyaman karena mereka hanya berduaan di dalam tenda, Leon bangkit dan berjalan keluar tenda. Bella tentu mengekorinya dari belakang. Ada apa, Bel? Tanyanya tanpa basa-basi. Dia sudah cukup mengenal kepribadian wanita di depannya itu. Sudah dipastikan dia datang kemari karena ada yang ingin dibicarakannya dengan Leon. Kau yakin akan tetap melakukan penyerangan nanti malam? Tanya Bella dengan raut penuh kekhawatiran di wajahnya. Iya, tapi menyerang mereka hanya dengan 10 orang saja, sama saja dengan bunuh diri. Leon tersenyum tipis mendengarnya. Dia bisa melihat dengan jelas betapa Bella sangat mengkhawatirkannya. Jangan khawatir, Bel, kau lupa siapa aku. Aku pasti akan berhasil, aku sangat yakin. Tapi bagaimana kau bisa berperang, bahkan kau kesulitan untuk berjalan? Leon tertegun mendengarnya. Sebenarnya dia juga sempat memikirkan hal ini. Namun bukan Leon namanya jika dia tidak berhasil mendapatkan solusi untuk masalah yang sedang menimpanya. Kau benar, kakiku menjadi beban terbesarku saat ini. Karena itu, aku membutuhkan bantuanmu untuk mengatasinya, ucap Leon sambil mengedipkan sebelah matanya. Hah? Maksudnya? Memangnya apa yang harus kulakukan? Bella tampak tak mengerti maksud perkataan Leon. Aku membutuhkan obat penghilang rasa sakit. Karena kau seorang dokter,
mudah saja bagimu untuk meminta beberapa butir obat penghilang rasa sakit pada tim medis di sini. Kau bisa membantuku kan? Bella melongo sebelum akhirnya manggut-manggut mengerti. Baiklah, aku akan segera memintanya sekarang, ucapnya sambil melangkah pergi. Leon menatap punggung Bella yang semakin menjauh. Tatapannya teralihkan ketika dia melihat ke arah seorang gadis yang sedang duduk sendirian di sebuah kursi tidak jauh darinya. Masih dengan terpincang-pincang, Leon berjalan menghampiri gadis itu. "Apa yang kau lakukan di sini? Kau senang sekali melamun sendirian ya?" katanya setelah berdiri tepat di depan gadis yang sedang tertunduk lesu. Gadis itu yang tidak lain adalah Silva, mendongakkan kepalanya dan menatap ke arah Leon. Tak lama kemudian, seulas senyum tersungging di bibirnya. "Duduklah Om." Silva mempersilahkan Leon untuk duduk di sampingnya. Tanpa ragu, Leon menerima tawaran Silva, duduk di samping gadis itu. "Om sangat berani sekali ya melawan monster-monster itu." Dengan tiba-tiba Silva mengatakan itu, membuat Leon menatap intens padanya. Terlihat kedua mata Silva berkaca-kaca. Hanya dengan melihatnya, Leon menyadari apa yang tengah memenuhi kepala gadis di sampingnya itu. "Bukan berani, sejujurnya aku juga takut menghadapi mereka. Tapi karena keinginanku untuk melindungi semua orang dan mengembalikan negeri yang kacau ini menjadi damai seperti dulu lagi, yang membuatku nekat melawan mereka. Lagi pula, aku sudah mengikuti peperangan sejak aku masih anak-anak." "Hah? Benarkah?" tanya Silva sedikit berteriak, saking terkejutnya. "Iya, sejak aku berusia sekitar 12 tahun. "Hebat sekali, berarti Om ini seorang maniak perang ya?" Sebelah alis Leon terangkat mendengarnya. "Ibu dan anak sama saja," gumamnya dalam hati. Dia mengingat betul Joseph selalu mengeceknya dengan sebutan maniak perang. "Bukan maniak perang, aku hanya sudah terbiasa mengikuti peperangan. Lagi pula, entahlah, aku merasa darahku mendidih ketika melihat musuh di depan mataku. Rasanya ingin sekali aku mengalahkan mereka dan memenangkan peperangan. Intinya aku tidak akan merasa tenang sebelum bisa mengalahkan semua musuh." "Iya, itu artinya Om ini maniak perang." Leon hanya tercengang mendengarnya, terutama ketika dia melihat Silva sedang tersenyum manis di depannya. "Aku sangat mengagumimu, Om Leon." Tubuhku bahkan gemetaran ketika memegang senjata. Silva menunduk dan Leon bisa melihat tangannya yang gemetaran. Leon bisa menebak saat ini pastilah Silva sedang teringat kejadian ketika dia menembak Mark. Memang pasti sangat sulit bagi Silva menerima kenyataan dia telah melenyapkan pria yang begitu dicintainya. Leon menggenggam kedua telapak tangan Silva yang gemetaran, membuat Silva seketika mendongak dan menatap ke arahnya. "Kau sudah melakukan hal yang benar dengan menembaknya. Seperti yang kukatakan, dia bukanlah dia yang sebenarnya. Berkat tindakanmu, kau telah menyelamatkan nyawa Bella. Jangan memikirkan kau telah membunuhnya, tapi pikirkan kau telah menyelamatkan nyawa Bella karena tindakanmu. Kau sudah melakukan hal yang benar. Kau sangat berjasa." Leon tersenyum, membuat Silva ikut tersenyum juga. Beberapa menit kemudian Bella menghampiri mereka. Dia memberikan obat yang Leon minta dan menyuruh Leon untuk beristirahat. Merasa dia tidak bisa membantah perintah seorang dokter, Leon pun beranjak menuju tenda. "Om Leon, terima kasih untuk semua nasihatnya. Aku menjadi gadis yang kuat karenamu." Langkahnya terhenti ketika didengarnya kata-kata itu keluar dari bibir mungil Silva. "Aku senang bisa membantumu. Lebih baik kau temui ibumu." "Ibuku sedang membantu memasak di sana." Silva menunjuk ke arah sebuah tenda berukuran paling besar dibandingkan tenda lainnya. Tenda yang merupakan dapur di tempat pengungsian itu. Kalau begitu, beristirahatlah di tendamu," saran Leon pada Silva. "Dia akan pergi denganku. Ayo, Pak. Kau mau kan membantuku membalut luka beberapa orang yang terluka?" Silva mengangguk antusias menerima ajakan Bella. Leon kembali melangkah menuju tendanya. Ketika dilihatnya, Bella dan Silva sudah menjauh. Leon memutuskan untuk tidur sejenak, mengumpulkan semua energinya untuk penyerangan nanti malam. Ketika malam tiba,
Sesuai permintaan Leon, ke-10 pria yang dipilihnya sedang berkumpul di dekat sungai. Sebenarnya mereka bertanya-tanya alasan Leon meminta mereka untuk berkumpul di sini. Tapi tak ada satupun dari mereka yang berani menanyakannya. Mereka hanya akan menunggu perintah selanjutnya dari atasan mereka itu. Seperti yang kalian tahu, kita akan menyerang monster-monster itu secara diam-diam. Aku pikir para Vector tidak akan terlalu sulit untuk dihadapi. Karena mereka itu hampir sama dengan kita. Aku rasa mereka tidak memiliki kemampuan yang bisa mendeteksi keberadaan kita. Tapi lain ceritanya dengan serigala zombie. Mereka dengan mudah bisa mendeteksi keberadaan kita jika mereka mencium aroma tubuh kita. Itulah alasan aku menyuruh kalian berkumpul di sini. Kita akan melumuri tubuh kita dengan lumpur dari dasar sungai agar aroma kita tersamarkan oleh bau lumpur. Kalian mengerti? Siap, Kapten. Setelah menjawab pertanyaan Leon dengan serempak, mereka bergegas memasuki air sungai yang memang tidak terlalu dalam, hanya mencapai lutut mereka. Tentu sebelumnya, mereka melepaskan seragam beserta jaket anti peluru yang telah mereka kenakan sebelum masuk ke dalam air. Mereka lumuri seluruh tubuh mereka dengan lumpur dari dasar sungai itu. Jujurnya lumpur itu beraroma sangat bau karena memang air sungai itu tampak tidak terawat. Banyak sampah di mana-mana. Air pun berwarna kehitam-hitaman tentu saja, begitupun dengan lumpurnya. Mereka mengenakan seragam beserta jaket anti peluru kembali setelah selesai melumurkan lumpur ke seluruh tubuh mereka. Dan mereka pun berangkat menuju ke medan perang yang dipandu langsung oleh Leon. Target penyerangan mereka adalah sebuah kota yang letaknya paling dekat dengan area pengungsian. Mereka tidak menaiki kendaraan apapun karena khawatir para Vector akan menyadari kedatangan mereka. Mereka lebih memilih untuk berlari dengan mengambil jalan pintas menuju ke kota itu, mengabaikan meski mereka harus melewati sebuah hutan yang sangat gelap. Tapi tentu saja, masing-masing dari mereka sudah menyiapkan senter sebagai alat penerangan mereka. Pengalaman berperang yang cukup banyak dari ke-10 pria itu membuat mereka menyiapkan perlengkapan mereka sendiri tanpa harus menunggu perintah dari Leon. Mereka berlari dengan cepat, berusaha mengeluarkan suara seminim mungkin. Perjalanan itu mereka tempuh sekitar 1 jam, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah kota terdekat. Mereka masih bersembunyi di sebuah semak-semak, sambil tatapan mereka mengintai ke arah sekeliling. Beberapa dari mereka mulai gugup ketika melihat beberapa Vector sedang berjalan dengan santainya. Ada pula yang merasa bersemangat karena sudah tidak sabar ingin menghabisi para Vector itu. Aku akan memperlihatkan cara untuk melumpuhkan mereka. Kalian perhatikan aku, titah Leon dengan suaranya sepelan mungkin, namun masih bisa didengar jelas oleh pasukannya. Leon keluar dengan mengendap-endap dari semak-semak. Tidak lupa dia menatap ke sekelilingnya untuk memastikan tidak ada Vector lain yang melihatnya. Leon berjalan menghampiri 3 Vector yang sedang berjalan dengan santai tadi. Dia bidik tepat ke arah Genom di pundak salah satu Vector, dan suara pelurunya yang muncul terdengar sangat halus dan tak menimbulkan suara menggelegar layaknya suara tembakan. Tentu itu karena alat peredam suara yang dipasang Leon pada ujung senjatanya. Peluru itu meluncur indah tepat mengenai genom salah satu Vector, dan detik itu juga tubuh Vector itu diam mematung. Sebelum kedua Vector lainnya menyadari keanehan rekannya, dengan gesit Leon kembali mengarahkan tembakannya pada genom di kedua Vector itu. Hasilnya sama persis dengan Vector tadi. Seketika mereka pun terdiam bagaikan patung. Sial, seandainya sejak awal aku tahu kelemahan mereka, aku tidak perlu susah payah menggunakan granat untuk menghabisi mereka, batin Leon. Leon menghampiri ketiga Vector itu dan memastikan mereka benar-benar telah mati. Leon mengembuskan nafas lega ketika disadarinya mereka memang tak mungkin mampu bergerak lagi. Leon berlari menghampiri pasukannya yang masih bersembunyi di balik semak-semak. Itulah yang harus kalian lakukan. Tembak tepat pada genom di pundak mereka dan pastikan mereka tidak menyadari kehadiran kalian, kata Leon masih dengan suara pelan. Mereka pun mengangguk paham.
Kita akan berpencar. Aku yakin mereka sedang lengah saat ini dan tidak mengira kita akan menyerang mereka diam-diam. Kita akan berkomunikasi melalui walkie-talkie. Jika ada di antara kalian yang mengalami kesulitan, jangan ragu untuk meminta bantuan. Satu lagi, kalian hanya akan menembak Vector. Usahakan untuk menghindari serigala zombie. Jika tanpa sengaja kalian melihat serigala zombie, lebih baik kalian tetap bersembunyi. Kalian mengerti? Lagi, mereka mengangguk paham. Dalam hitungan ketiga, kita akan berpencar. Ucap Leon dengan tatapannya menatap satu persatu ke arah 10 pria pilihannya itu. 1. 2 dari mereka meneguk salivannya, tampak gugup. 2. Perlu memenuhi pelipis mereka dan meluncur indah dengan sendirinya. 3. Dengan gesit layaknya prajurit yang sudah sangat terlatih dalam berperang, mereka berlari dengan mengendap-endap keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka mengambil arah yang berbeda satu sama lain, begitupun dengan Leon. Dalam penyerangan dengan taktik gerilya itu, cukup banyak Vector yang berhasil mereka habisi. Leon pun mengembuskan napas lega karena rencananya bisa dikatakan berjalan lancar dan mulus. Seperti dugaannya, menghabisi para Vector dengan kondisi mereka yang tengah lengah seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan jika melawan mereka secara terengah-engah ketika mereka sedang waspada. Cukup banyak Vector di dalam kota ini sehingga cukup sering Leon mendapati para Vector itu sedang berlalu lalang. Memang itulah yang diinginkannya, membunuh Vector sebanyak mungkin untuk mengurangi jumlah mereka yang terlalu banyak itu tentunya. Panggilan kepada semua unit. Aku menemukan sebuah gedung yang sepertinya dijadikan markas oleh para Vector. Aku sempat mengintip dan kondisi mereka sangat aneh. Mereka hanya diam seperti robot, sama sekali tidak bergerak. Bukan hanya Vector, tapi di sini banyak sekali serigala zombie. Kapten, mohon berikan perintah apa yang harus aku lakukan. Suara itu berasal dari walkie-talkie. Leon tersenyum tipis mendengarnya. Seperti perkiraannya, monster-monster itu tentunya akan memilih salah satu tempat untuk beristirahat. Jika mengingat pemandangan yang Leon lihat ketika dia menyusup ke dalam desa misterius, saat itu dia melihat para Vector dikumpulkan dalam sebuah ruang luas menyerupai aula, dalam keadaan mereka yang terdiam bagaikan patung, sama persis dengan keadaan mereka yang dikatakan salah satu pasukannya barusan. Leon menyimpulkan para Vector itu sedang dinonaktifkan oleh pencipta mereka yang mengontrol mereka. Suatu tindakan yang ceroboh menurut Leon, karena entah siapapun mereka yang mengontrol para Vector itu. Tidak seharusnya orang-orang itu menonaktifkan para monster ciptaan mereka dalam suasana perang seperti ini. Di mana posisimu sekarang? Jawab Leon pada orang yang berbicara dengannya melalui walkie-talkie. Arah jam 2 dari tempat persembunyian kita tadi, Kapten. Oke, aku akan segera ke sana. Kau jangan melakukan apapun sampai aku datang. Tetaplah bersembunyi. Untuk unit lainnya, tetap lakukan penyerangan kalian. Siap, Kapten. Terdengar suara beberapa orang dari walkie-talkie itu. Leon menyelipkan walkie-talkie di pinggangnya kembali dan bersiap menuju tempat yang diinformasikan salah satu pasukannya. Namun kedua bola matanya membola sempurna ketika dari arah depannya terlihat seekor serigala zombie tengah menghampirinya. Dia menggeram, memperlihatkan gigi-gigi runcingnya. Leon berjalan mundur dengan perlahan untuk menjauhi serigala zombie itu. Leon meringis ketika dirasakannya luka di kakinya berdenyut dan mulai terasa sakit. Tak perlu menembak apa yang sedang terjadi pada lukanya. Dia tahu persis luka di kakinya kembali sakit karena efek obat penghilang rasa sakitnya telah habis. Sial, kenapa efek obatnya habis di saat seperti ini? Umpatnya pelan. Sebenarnya Leon membawa cadangan obat penghilang rasa sakit di tas kecil yang dia ikatkan di pinggangnya. Tapi dalam situasi dia siap diterkam oleh serigala zombie, rasanya dia tidak mungkin memiliki waktu untuk meminum obat itu. Dia bahkan mulai merasa ragu, bisakah dia mengalahkan serigala zombie yang semakin berjalan mendekatinya itu. Sampai di sini dulu ceritanya, nantikan cerita kelanjutannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.